Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas minat? Terima kasih sudah membuka video ini dan menyaksikan ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang teknik penulisan kutipan langsung, parafrase dan ikhtisar pada deskripsi objek penelitian. Materi ini sebetulnya sudah pernah saya berikan dalam bentuk PowerPoint. Materi tersebut dibuat oleh Ibu Winnie Gunarti dan kemudian saya tambahin ya. Untuk yang sekarang ada beberapa penambahan terutama terkait dengan kutipan langsung, karena dilihat dari bab 2 kemarin saya lihat kok banyak teman-teman yang kesulitan sepertinya untuk mengutip. Oke, jadi sebelum itu kita review lagi ya bagaimana perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif yang kita lakukan selama ini di DKV itu metodenya ada etnografis, metode historis, fenomenologis, studi kasus, geologi teori, dan studi kritis. Nah, ciri yang paling kelihatan adalah kalau di kualitatif itu penelitiannya dalam. Jadi dalam itu dalam arti kata ada kalau dilihat dari bentuk halamannya, jumlah halaman itu biasanya lebih banyak. Nah, kemudian tidak ada data statistik berupa angka-angka gitu ya, hasilnya bukan berupa angka-angka. Dan untuk penelitian kuantitatif itu kebalikannya, bentuknya adalah banyak angka-angkanya ya, banyak hitung-hitungan matematisnya, dan dari judulnya juga udah beda. Jadi judul kuantitatif tuh biasanya mau lihat pengaruh gitu ya, mau lihat ada hubungan, misalnya pengaruh membaca dengan literasi media misalnya, pengaruh warna hitam pada poster misalnya, pada poster film Black Panther gitu misalnya ya, itu kayak gitu tuh, pengaruh-pengaruh, faktor-faktor yang berhubungan dengan, nah depannya faktor-faktor itu biasanya kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang kita lakukan sekarang ini ada literatur, observasi, dan wawancara. Jadi kalau literatur artinya kamu baca buku, observasi itu langsung ke lapangan, dan wawancara ya mewawancari key informan. Key informan yang dimaksud di sini adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai objek gitu loh. Objek yang kamu pilih apa? Misalnya objeknya tentang Ciliwung. Siapa yang kira-kira bisa memberikan tentang itu? Misalnya orang dari lingkungan hidup, AMDA gitu, misalnya Pemda setempat, atau aktivis lingkungan dan lain-lain. Jadi key informan adalah yang terkait dengan objek. Sementara pendekatan kuantitatif tadi ya tujuannya atau metodenya deskriptif, komparatif, korelasional, mencari korelasi atau hubungan, survei, dan metode tindakan. Teknik pengumpulan data dalam kuantitatif tadi karena dia pakainya kuesioner berupa data-data statistik, maka ada skala-skalanya, skala Likert, skala Goodman, rating, dan semantik diferensial. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan hari ini ya, menulis kutipan langsung, parafrase, dan ikhtisar atau rangkuman. Yang namanya kutipan artinya kita mengutip menggunakan atribut kalimat word by word, kata per kata sama persis plek-ketiplek. Ya. Kemudian kalau parafrase artinya kita membahasakan dengan bahasa kita sendiri. Dalam parafrase kita harusnya baca dulu artikelnya, bukunya, kemudian kita tulis kembali dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna. Terakhir, ikhtisar, summarizing atau kita merangkum gitu ya. Artinya hampir mirip dengan parafrase, cuma kita ambil yang penting-pentingnya aja. Yang penting-pentingnya aja. Nanti ada contohnya. Oke, kita mulai dari contoh kutipan. Nah, kalau kutipan ini kan harus plek-ketiplek gitu ya. Harus sama persis. Tapi ada syaratnya juga, nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh lebih dari 4 baris. 4 baris ukuran TA kita ya, A4 itu nggak boleh. Kalau misalnya di atas dari 4 baris itu namanya kutipan langsung. Kalau kutipan langsung penulisannya berbeda ya, harus menjorok ke dalam, ada tanda kutipnya, fontnya lebih kecil dan lain-lain. Jadi nggak boleh lebih dari 4 baris ya. Kalau kamu lihat ini kutipan yang saya buat, ini nggak lebih dari 4 baris gitu ya. Parafrase, nah ini contoh dari kalimat aslinya, kemudian saya parafrasekan sendiri. Ini pakai bahasa Inggris, kemudian diparafrase, setelah dibaca terus ditulis lagi dalam bahasa Indonesia. Dalam teori gambar, seorang tokoh bidang budaya W.J.T. Mitchell memprediksi di abad 21 akan ada budaya di mana pesan bahasa berubah bentuk menjadi gambar.
gitu. Jadi cukup segitu. Contoh ringkasannya, nah ini dia nih, kita ringkas. Tapi biasanya kalau yang namanya ringkasan ada prolognya dulu ya. Misalnya lagi neliti apa gitu, bahasa visual, terasa dominan, bla 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 bla. Nah, untuk melihat untuk mengambil ringkasan sebetulnya kita bisa lihat misalnya kalau jurnal ya, itu lihat di simpulan. Di simpulan terus bisa kita ringkas dari situ. Hasil penelitiannya apa? Oke. Untuk body note dan daftar pustaka ini ada perbedaan. Jadi kalau lihat catatan saya di review teman-teman, itu saya menulis banyak teman-teman yang daftar pustakanya nggak sinkron dengan body note atau tubuh tulisan. Karena apa yang ada di daftar pustaka nggak ada di body note, ada di body note nggak ada di dalam daftar pustaka, itu nggak sinkron. Sebetulnya harusnya sinkron gitu ya, harusnya sama gitu. Penulisan body note pada deskripsi objek bisa diletakkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, ini perlu diperhatiin ya, ada cara penulisan kutipan di awal atau di akhir. Kalau di awal ini seperti ini ya, sinar buku dalam kurung tahun (2) halaman. Sementara di akhir seperti ini, titik-titik ini kutipannya gitu ya, dalam kurung sinar buku tahun halaman. Dan ini nama belakangnya ya, nama belakang penulis. Jadi teman-teman ada nama lengkapnya itu keliru. Yang betul adalah nama belakangnya aja yang diambil gitu. Nanti kalau di daftar pustaka baru nama belakang, nama depan begitu ya. Jadi kalau di depan motifnya ini begini, nama dalam kurung. Kalau di belakang dua-dua semuanya nama, tahun, halaman di dalam kurung. Jadi harus wajib baca suplemen. Sementara kalau di daftar pustaka, kalau bukunya ditulis oleh satu orang begini aja ya, nama penulis, nama belakang, nama depan, tahun, judul, terus ini percetakannya ya, kota di mana itu dicetak, dan penerbitnya. Kalau lebih ditulis oleh dua orang ya, nama belakang, nama depan, dan nama belakang, nama depan, tahun, judul, kota, penerbit. Lebih dari 3 langsung DKK. Kalau lebih dari 3. Kalau 3 ya 3 masih begini ya, masih koma, dan. Tapi kalau lebih dari 3 baru DKK. Sumber ditulis oleh satu orang dalam buku yang berbeda. Orangnya satu tapi dia bikin buku yang berbeda. Ada beberapa buku yang dia tulis. Begini, Holiday A, B, C. Ya, buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Penulis sebagai penyunting, tulisannya penyunting atau editor gitu ya. Sumber merupakan bab dari buku. Penyunting dalam kurung ID, constructive values gitu ya, sama lah ya, intinya halamannya. Artikel dari jurnal. Nah, artikel dari jurnal, nama jurnalnya yang miring. Nama jurnalnya yang miring, tahunnya ada di sini, halaman. Tuh. Ya. Biasanya kan yang dicetak miring itu judulnya, tapi kalau untuk jurnal nama jurnalnya. Ingat-ingat ya, publikasi lembaga pemerintah kayak begini, dokumen, laporan. Kan biasanya kalau publikasi dari pemerintah nggak ada penulisnya ya, langsung aja nama nama organisasinya gitu. Makalah proceeding. Nah tuh sama nih, kalau makalah proceedingnya itu kayak seminarnya yang dicetak miring. Dari surat gambar. Kalau dari internet, nah jangan lupa diunduhnya kapan juga, misalnya 8 Juni 2010. Biasanya kalau buat karya dari internet itu ada tanggal diakses, tanggal aksesnya ya, begitu. Jadi sekali lagi supaya aman mengutip ya, terus tugas akhir kita ini bebas dari plagiasi, maka teman-teman harus belajar mengutip yang benar. Memang lama ya kan, harus baca dulu, kemudian
dipikirin dulu gitu ya. Memang begitu prosesnya. Oke, mudah-mudahan materi ini berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya, kita di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.